sekali yang memberikan nama-nama sesuai dengan keinginan, kondisi fisik, sosial dan budaya, sehingga sampai sekarang kepulauan kita ini disebut sebagai Kepulauan Indonesia. Nah, apa sajakah nama-nama tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, Hindia. Nama ini diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang dikenal dengan sebutan babak geografi klasik bernama Herodotus. Nama Hindia juga digunakan oleh seorang ahli geografi klasik dan kartografi dari Yunani yang bernama Claudius Ptolemaeus, yang digambarkan dan ditulis dalam karyanya yang berjudul Almagest and Geographica. Nama Hindia semakin dikenal setelah bangsa Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama pada tahun 1498. 2. Nederlands Oost-Indie. Bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang, terutama barang-barang yang tidak dapat diperoleh secara langsung di negeri Belanda sendiri, yaitu rempah-rempah. Nah, setelah Belanda berkuasa, maka kepulauan kita disebut Nederlands Oost-Indie. 3. Insulin. Edward Douws Dekker yang dikenal dengan nama Multatuli memberikan nama untuk kepulauan kita, yaitu Insulin, yang dicantumkan dalam bukunya Max Havelaar. Kemudian dipopulerkan oleh Profesor B.J. Fitz. The Malay Archipelago. Alfred Russel Wallace tahun 1869 menciptakan nama tersebut, yang sebelumnya tahun 1854 telah mengadakan penelitian tentang flora dan fauna di kepulauan kita ini. Ia seorang naturalis yang telah membagi flora dan fauna Indonesia bagian barat memiliki ciri-ciri Asia dengan garis khayal yang dikenal dengan garis Wallacea. Hindia Timur. Muhammadiyah mengganti sebutan Hindia Belanda dengan Hindia Timur, kemudian digunakan oleh Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nusantara. Nama Nusantara digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Arti nama Nusantara atau Dwipantara yaitu kepulauan di antara benua-benua. Nama Nusantara terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Dalam sejarah Melayu dipakai nama Nusa Tamara yang artinya sama dengan Nusantara. Indonesia. Secara politik, istilah Indonesia pertama kali digunakan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi yang didirikan oleh pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908. Tahun 1928, Kongres Pemuda II di Jakarta menggunakan istilah Indonesia dalam hubungannya dengan persatuan bangsa. Kongres Pemuda pada tahun 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda yang di dalamnya tercantum nama Indonesia. Istilah Indonesia secara resmi digunakan sebagai nama negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Manusia purba telah ada di Indonesia sejak zaman
batu tua Paleolitikum. Keadaannya hampir menyerupai dan mempunyai ciri sebagai manusia. Hidupnya sekitar 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Sisa fosilnya ditemukan di Sangiran dengan keadaan yang tidak lengkap. Walaupun demikian, melalui rekonstruksi sisa fosil tersebut, maka dapat diketahui bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Otot rahang kuat tetapi tidak mempunyai dagu yang jelas. Pada bagian tertentu terdapat penonjolan seperti kening, kepala bagian belakang, dan tulang pipi. Makhluk yang sejaman dengan ciri-ciri mendekati manusia, yaitu Pithecanthropus mojokertatensis. Melalui rekonstruksi fosil, maka dapat diketahui keadaan tubuhnya seperti rahang dan gerahamnya besar, menandakan bahwa Pithecanthropus mojokertatensis memakan segala macam makanan, sedangkan kepalanya tidak banyak memiliki tonjolan. Pithecanthropus robustus, yaitu makhluk selanjutnya yang mendekati pada zaman Pithecanthropus erectus. Hanya saja keadaan tubuhnya lebih besar dan lebih kuat, begitu pula masa hidupnya lebih tua. Makhluk sejenis manusia yang paling terkenal adalah Pithecanthropus erectus. Makhluk ini memiliki ciri tubuh dengan tenggorokan yang lebar pada dasar kepala, tulang atap kepala tebal, volume otak sebesar 900 cc, tulang belakang kepala rendah dengan bentuk persegi dan terdapat tonjolan yang dalam di tepi bagian bawah. Tulang kening hampir tidak ada. Menurut pendapat para ahli, pada periode 40.000 tahun yang lalu, jenis manusia purba, Pithecanthropus, Pithecanthropus dan sejenis Homo telah mengalami kepunahan. Penghuni kepulauan Indonesia kemudian bergeser ke manusia-manusia migran yang datang dari berbagai wilayah di Asia dan Nusantara. Proses migrasi awal menunjukkan bahwa populasi kepulauan Indonesia berasal dari bangsa Australo-Melanesia dan Mongoloid. Selain itu, datang lagi gelombang migrasi kedua, yaitu bangsa Austronesia yang berasal dari Yunani bagian selatan. Gelombang migrasi dari utara berasal dari dataran Asia bagian tenggara, masuk ke Indonesia dari arah barat. Mereka mempunyai ciri fisik sama seperti masyarakat Proto-Austronesia yang banyak menunjukkan persamaan dengan ras Mongoloid. Adapun bahasa yang digunakannya merupakan perkembangan dari bahasa Proto-Austronesia yang disebut bahasa Austronesia. Mereka ini sudah mengenal budaya pertanian, pengelolaan tanah dan tumbuhan yang ditanamnya sama seperti dilakukan masyarakat Proto-Austronesia. Kerajaan tertua di Indonesia dengan pengaruh kebudayaan Hindu terdapat di Jawa Barat yang dibuktikan dengan adanya prasasti dari Raja Purnawarman yang menggunakan huruf Pallawa ditemukan di Ciaruten, Bogor. Prasasti Kutai dan Raja Mulawarman di Kalimantan Timur juga menggunakan huruf Pallawa. Kedua prasasti tersebut diperkirakan dibuat pada abad 4 Masehi. Apabila dilihat dari tulisannya, maka lingkungan kedua kerajaan tersebut adalah kerajaan asli Indonesia.
masuknya agama Hindu ke Indonesia setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India, sehingga banyak unsur-unsur budaya Hindu yang diadopsi, terutama sistem upacara keagamaan, bentuk dan organisasi kenegaraan, tata cara pengangkatan raja, dan lain-lain.